Bagi dasar RGM yang memiliki pertanyaan, silahkan Pian bisa melayangkan pertanyaan melalui via pesan WhatsApp di nomor 0822 11990937. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Gema Madinah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Bukhari, bab isbaghil wudu, bab tentang menyempurnakan wudu. Wa qala Ibnu Umar, isbaghul wudu al-inqa. Berkata Abdullah bin Umar, menyempurnakan wudu artinya adalah atau sampai bersih. Karena kelaziman dari seseorang sempurna wudunya maka mengharuskan dia menjadi bersih, ya, menjadi suci. Ya, itu kelaziman. Ya, beliau menafsirkan, Abdullah bin Umar menafsirkan makna isbaghul wudu, menyempurnakan wudu dengan kelazimannya. Kelazimannya apa? Orang kalau wudunya sempurna, bagus, maka kelazimannya adalah suci dan bersih. Ya. Ini penafsiran dari sebuah kelaziman, ya, dan ini diperbolehkan, ya. Kemudian dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini, dibawa hadis, yaitu hadis Usamah bin Zaid. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Musa ibn Uqbah an Quraib maula ibn Abbas an Usamah bin Zaid. Berkata Imam Bukhari, telah diberitakan kepada kami dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Musa ibn Uqbah, dari Quraib maula ibn Abbas, dari Usamah ibn Zaid, sesungguhnya annahu sami'ahu yaqul, ya, bahwasanya beliau mendengar dia berkata, dafa Rasul sallallahu min Arafah hatta idza kana bisya'bi nazal fabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak, ya, berangkat, ya, sallallahu alaihi wasallam dari Arafah sampai, ya, berada di sebuah tempat Asy-Sya'bi. Ya, Sya'bi itu adalah jalan di antara dua gunung, ya. Kemudian beliau turun di sana, berhenti di sana, fabal. Kemudian Nabi pun buang hajatnya, yaitu kencing. Summa tawadda'a wa lam yusbighul wudu. Kemudian Nabi pun berwudu, ya, dengan wudu yang ringan, ya. Wudu yang khafif, wudu yang ringan. Faqultu as-salah ya Rasulullah. Aku berkata, as-salat wahai Rasulullah. Faqal as-salatu amamak. Berkata Nabi SAW kepada orang ini, mengatakan, sesungguhnya salatmu itu di depanmu. Artinya salat nanti di depan. Farakiba. Kemudian naik lagi Nabi SAW kendaraan beliau. Falamma ja'al Muzdalifah nazala fatawadda'a. Fa'asbagha al-wudu thumma uqimatis salah wa shalla al-maghrib. Thumma anakha كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء وصلى ولم يصلي بينهما. Kemudian ketika, ya, beliau datang di Muzdalifah, ya, nazal, ya, kemudian Nabi sallallahu ketika sampai di Muzdalifah beliau turun, Nabi pun berwudu kembali. Fa asbaghal wudu. Nabi pun menyempurnakan wudunya. Summa uqimatus shalah, kemudian didirikan salat. Wa shallal maghrib, Nabi pun salat maghrib. Summa anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilih. Kemudian setiap orang, ya, menaruh hewannya di rumah, menaruh tunggangannya di tempatnya, ya.
Summa uqimatil isya fa shalla wa lam yusalli bainahuma. Kemudian Nabi pun didirikan salat isya, Nabi pun salat dan walam yusalli bainahuma, dan Nabi pun tidak ada salat sunnah di antara salat maghrib dan salat isya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengar Radio Gema Madinah dimanapun Anda berada, hadis ini menjelaskan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam haji, ketika di waktu berhaji. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat ketika terbenam matahari dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Karena kita disunahkan ketika terbenam matahari di hari Arafah, kita disunahkan langsung bersegera pergi ke Muzdalifah. Tentu ketika terbenam matahari, itu tentunya sudah masuk waktu salat maghrib. Dan Nabi pun bersegera ketika terbenam matahari, bersegera meninggalkan Arafah. Ketika sampai di sebuah tempat namanya Sya'bi itu tempat di antara jalan di antara dua gunung. Nabi berhenti sebentar di sana, kemudian beliau kencing, buang hajat beliau, dan Rasulullah SAW berwudu yang ringan. Wudu yang ringan itu bukan wudunya tidak sah, tetapi wudu yang ringan, sebisa mungkin. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, as-shalah, salat, karena sahabatnya mengingatkan waktu salat sudah masuk, kenapa Nabi belum salat, dan biasanya Nabi SAW, segera beliau melaksanakan salat. Sahabat ini bingung, kenapa Nabi dari Arafah nggak langsung salat, bahkan berinjak, menuju ke Muzdalifah. Ketika beliau berhenti, di sini kesempatan sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, salat wahai Rasulullah, kapan kita melaksanakan salat maghrib? Kemudian Nabi mengatakan, salatmu itu di depanmu. Artinya nanti kita salat di depan, sekarang enggak, bukan. Kemudian lanjut lagi Nabi SAW perjalanannya, sampai perjalanannya di Muzdalifah, Nabi SAW di situ beliau turun, ternyata Nabi berwudu kembali, berwudu lagi, dan Nabi yang menyempurnakan wudunya di sana. Dan didirikanlah salat, Nabi SAW salat maghrib, kemudian setelah itu Nabi salat isya, tanpa ada salat sunnah di antara keduanya. Ini inti dari hadis ini. Di dalam hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Tujuan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini, karena di sini ada perkataan fatawadda'a fa'asbaghal wudu. Nabi berwudu ketika sampai di Muzdalifah dan menyempurnakan wudunya, wudu dengan sempurna. Karena perkataan inilah Imam Bukhari rahimahullah taala beliau membawakan hadis ini di dalam kitab bab isbaghi al-wudu. Baik. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, kita sebagai seorang muslim dituntut hendaknya kita berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna. Maka hendaknya seseorang sebisa mungkin berwudu dengan sesempurna-sempurnanya. Wudu sempurna itu apa? Seseorang mendatangkan rukun, sunnah-sunnah di dalam berwudu. Dia kerjakan semuanya. Sunnah-sunnah dalam berwudu dia kerjakan. Rukun-rukun di dalam wudu, yang mana wajib dibasuh maka dia kerjakan. Maka kalau seandainya dikerjakan sempurna, maka orang ini telah mendatangkan isbaghul wudu, berwudu dengan sempurna. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini kalau kita perhatikan, Nabi SAW beliau mengulangi wudunya. Padahal beliau sebelumnya tadi beliau berwudu di antara jalan menuju Muzdalifah, ketika beliau beranjak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Di situ Nabi berwudu. Ketika sampai di Muzdalifah, Nabi berwudu kembali. Di sini kata para ulama ada beberapa faedah di dalam perkataan ini. Pertama, bolehnya seorang itu berwudu walaupun dia tidak sholat. Boleh seseorang itu berwudu tetapi dia tidak sholat, maka tidak ada masalah. Apakah dia dapat pahala ketika dia berwudu, walaupun dia tidak sholat? Iya, dia dapat pahala. Ia dapat pahala. Sehingga wudu itu tidak harus seseorang berwudu harus sholat. Boleh seseorang berwudu, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, tidak ingin sholat, cuma berwudu saja, maka tidak mengapa. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW.
Kemudian yang ketiga, seseorang yang sudah berwudu, kemudian wudunya tidak batal, dan dia ingin mengulangi wudunya kembali juga diperbolehkan. Ya, di sini Nabi SAW, beliau ketika sampai di Musdalifah, ya, di sini tidak ada kejelasan apakah wudu beliau batal ataukah tidak. Ya, tetapi Nabi mengulangi wudunya, ya, mengulangi wudunya. Di sini kita para ulama, ya, tidak mengapa seseorang mengulangi wudunya walaupun sebelumnya dia sudah berwudu, ya, dan tidak batal, ya, dan tidak batal, maka tidak mengapa. Contoh misalnya saya berwudu untuk sholat maghrib, ya, saya berwudu untuk sholat maghrib, kemudian, ya, duduk saya sampai menjelang isya, ya, ternyata ketika isya masuk saya mengulangi wudu saya, padahal saya tidak ada batal, maka tidak mengapa. Atau sebaliknya, ketika saya mau sholat maghrib, ya, habis asar saya berwudu, ingin sholat maghrib nanti. Ketika menjelang waktu sholat maghrib saya berwudu kembali misalnya, maka ini juga tidak mengapa. Ya. Dan ini, ya, dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga mengulang wudu, ya, untuk yang kedua kalinya untuk sholat, maka itu, ya, tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah bahwasanya, ya, sholat itu, ya, boleh diakhirkan dan bisa jadi lebih afdal ketika ada sebab-sebab syar'i. Maksudnya apa? Kita diperintahkan sholat itu asalnya di awal waktunya. Asalnya sholat itu di awal waktunya. Tapi kadang-kadang boleh ditunda, ya, tidak dilaksanakan di awal waktunya ketika ada sebab-sebab syar'i, dan itu menjadi afdal. Bisa menjadi afdal. Contoh, seseorang misalnya dia, ya, ketika mau sholat ternyata disediakan makanan, dihidangkan makanan. Maka kalau seandainya dia sholat pada saat itu akan hilang khusyuknya, karena hatinya selalu berkaitan dengan makanan. Apalagi dia adalah mahasiswa misalnya, banyak, ya, misalnya mahasiswa 5 orang, 6 orang, kemudian dihidangkan makanan oleh seseorang bertamu, ya. Dan biasanya anak muda, ya, sesama anak muda kadang-kadang, ya, wah, ini kalau saya sholat nanti teman saya yang habisin, ya, kalau saya tinggalkan nanti saya nggak dapat jatah, semacam itu, ya. Apalagi jiwa-jiwa anak muda, ya, sehingga dia tidak khusyuk sholatnya. Kalau seandainya dia sholat, takut nanti temannya ngambil, atau dia tidak dapat kebagian, ya, atau dia hatinya terikat dengan makanan tersebut. Maka kondisi bagi orang ini adalah dia makan dulu, baru setelah itu dia sholat, ya. Nah, ini ada sebab syar'i, ya, sebab-sebab syar'i. Kadang diakhirkan itu lebih afdal. Termasuk di sini Nabi SAW mengakhirkan sholat maghrib beliau di Musdalifah. Padahal kita tahu ketika masuk waktu azan, ya, Nabi berada di Arafah tentunya, ya. Ketika terbenam matahari baru Nabi beranjak dari Arafah menuju Musdalifah, ya. Dan Nabi tidak langsung sholat di Arafah, ya, sholat maghrib, tapi Nabi sholatnya di Musdalifah, karena, ya, sunnahnya semacam itu, ya, sunnahnya dilaksanakan di Musdalifah. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, di dalam hadis Usamah bin Zaid ini Nabi SAW melaksanakan 2 salat, ya, Nabi SAW melaksanakan dua salat, yaitu salat maghrib dan salat isya dengan cara dijamak, ya, dengan cara dijamak. Di sini, di dalam hadis ini tidak disebutkan bahwasanya di situ ada azan, ya, tidak disebutkan di situ ada azan, ya. Tidak disebutkan di dalam hadis ini, ya, sahabat azan untuk sholat maghrib. Yang disebutkan cuma adalah qomat, ya, sahabat, ya, melaksanakan qomat, ya, di sholat maghrib dan di sholat isya. Tapi tidak disebutkan di awal waktu sholat maghrib mereka mengumandangkan azan. Sehingga terjadi khilaf di kalangan ulama tentang masalah seseorang menjamak sholatnya. Apakah perlu orang menjamak sholat ini, ya, ketika dia mau menjamak sholatnya dikumandangkan azan,
ataukah tidak perlu. Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah ketika seseorang menjamak sholatnya, maka dia mengumandangkan azan ya di awal ya, di sholat yang pertama dia mengumandangkan azan. Ya. Kenapa? Di dalam hadis Usamah bin Zaid ini tidak disebutkan Nabi mengumandangkan azan, tetapi dalam hadis lain, dalam hadis Jabir dengan kejadian yang sama di Muzdalifah, Jabir menyebutkan bahwasanya Nabi SAW beliau mengumandangkan azan, sahabat mengumandangkan azan. Oleh karenanya kata para ulama, hadis Usamah yang kita baca ini di situ ada yang didiamkan oleh Usamah, tidak disebutkan semuanya. Ceritanya tidak disebutkan semuanya. Di dalam hadis Jabir, ya, hadis Jabir adalah hadis yang paling panjang berbicara tentang masalah haji, ya, tentang masalah haji. Ya, hadis yang paling lengkap tentang masalah haji. Di situ disebutkan Nabi SAW, para sahabat ya mengumandangkan azan diperintahkan oleh Nabi SAW. Makanya seseorang yang sedang melaksanakan atau menjamak salat, entah itu maghrib dan isya atau zuhur dan asar, maka disunahkan di awal salatnya adalah mengumandangkan azan. Kemudian di salat keduanya cukup dia qomat saja, tidak perlu azan. Jadi di salat maghribnya dikumandangkan azan dan iqamah, di salat isyanya cukup qomat saja. Qomat saja. Ini yang lebih afdal. Baik. Juga disebutkan di sini, ya, Nabi SAW, ya, faedah berikutnya, ya, ketika beliau menjamak salatnya, beliau tidak melakukan salat sunnah di antara keduanya. Ya, Nabi SAW tidak melaksanakan salat sunnah di antara keduanya. Ya, tidak melaksanakan salat sunnah keduanya. Ya. Artinya Nabi SAW tidak melaksanakan salat sunnah rawatib. Ya. Di sini kata para ulama, emang di dalam safar atau dalam bepergian kita disunnahkan ya tidak melaksanakan salat sunnah. Ya, sunnah di dalam safar itu adalah meninggalkan salat sunnah. Ya, sunnah di dalam safar meninggalkan salat sunnah yang digawi wajibnya saja. Terkecuali ya salat tahajud, salat witir dan salat subuh. Salat sunnah subuh ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Adapun salat 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, ya, maka ini ya ditinggalkan sunnahnya. Sunnahnya ditinggalkan, tidak dikerjakan. Seperti itu pula al-azkar, ya, al-azkar di antara 2 salat. Ketika kita menjamak salat ya maghrib dan isya, maka zikir yang dibaca cukup zikir ya. Kalau seandainya dijamak maghrib dan isya, maka nanti zikir yang dibaca adalah zikir di waktu isya saja. Tidak digabung ya, tidak digabung. Misalnya zikir di waktu maghrib itu kita membaca subhanallah 33 kali. Kemudian di waktu salat isya juga setelah salat kita disuruh membaca subhanallah 33 kali. Ketika kita menjamak salat bukan berarti kita berzikirnya 66 kali ya untuk membaca subhanallah, tidak. Tetapi zikir yang dibaca adalah zikir salat yang terakhir, yaitu zikir salat isya. Maka itu cukup ya. Cukup ketika dia menjamak salatnya. Ini kiranya beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Usamah bin Zaid. Taib. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya ya. Berkata Imam Bukhari, bab ghuslil wajh bil yadain min ghurfatin wahidatin. Berkata Imam bab ya, membasuh wajah dan kedua tangan min ghurfatin wahidah, dengan sekali basuhan. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Abdurrahim قال أخبرنا أبو سلمة الخزائي منصور ابن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أرقام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. Telah diberitakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahim, beliau berkata, telah diberitakan kepadaku dari Abu Salamah Al-Khuzai Mansur ibn Salamah, beliau berkata, telah diberitakan kepadaku Ibnu Bilal yaitu Sulaiman dari Zaid bin Aslam dari Atha ibn Yasar dari Ibn Abbas
annahu tawadda'a faghasala wajhahu. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas beliau berwudu dan beliau membasuh wajah beliau. Akhadha ghurfatan min ma'in famadmadha biha wastanshaqa. Kemudian beliau mengambil air kemudian air tersebut, dengan air tersebut beliau berkumur-kumur dan beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Summa akhadha ghurfatan min ma'in faja'ala biha hakadha adhafaha ila yadil ukhra faghasala bihima wajhahu. Kemudian beliau mengambil lagi satu gayung air, faja'ala biha hakadha, menjadikan seperti ini, mencontohkan, artinya Nabi sallam menumpahkan dari satu gayung air tersebut ke tangannya yang lain, mengambil dari tangan satu kemudian ditumpahkan ke tangannya yang lain. Faghasala bihima, dengan kedua tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuhnya. Artinya Nabi mengambil air kemudian ditaruh kedua tangan beliau. Beliau taruh kemudian beliau basuh wajah beliau. Thumma akhadha gharfatan min ma' faghasala biha yadahu al-yumna. Thumma akhadha gharfatan min ma' faghasala biha yadahu al-usra. Kemudian Nabi mengambil satu gayung lagi air, beliau membasuh tangan kanannya. Kemudian beliau mengambil lagi air, kemudian beliau basuh dengan air tersebut tangan kiri beliau. Summa masa bi ra'sih. Kemudian Nabi pun mengusap kepala beliau. Summa akhadha gharfatan min ma. Kemudian Nabi pun mengambil air lagi, farasha ala rijlihi al-yumna hatta ghasalaha. Kemudian Nabi membasuh kaki kanan beliau, membasuh kaki kanan beliau, beliau gosok, kemudian beliau mengambil summa akhadha gharfatan ukhra faghasala biha rijlahu al-yusra. Kemudian Nabi mengambil lagi air, beliau basuh kaki kiri beliau. Summa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Kata beliau, seperti inilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu. Di sini sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana wudu Nabi SAW. Nabi berwudu dengan mengambil setiap kali anggota wudu itu satu gayung, satu mengambil air yang baru, Gharfah itu artinya dengan dua tangan kita, itu gharfah namanya. Kita mengambil dengan dua tangan kita. Itu namanya gharfah, Kalau kita bahasanya digayungi, mengambil dengan semacam satu gayung, atau satu cebokan, satu ambilan, di sini beliau menyebutkan ketika berkumur-kumur Nabi mengambil satu gayung air untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Dan kita tahu kumur-kumur dan istinsyak ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apa hukumnya? Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung ini hukumnya adalah sunnah, dan ini pendapat jumhur ulama. Apa dalilnya? Adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai kedua siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Ayat ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama tentang sunnahnya berkumur-kumur dan istinsyak. Bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak tidak disebutkan dalam ayat ini, cuma hanya datang dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menganggap ini adalah sunnah. Tetapi yang benar dalam masalah ini adalah berkumur-kumur dan berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Adapun beristinsyak itu hukumnya wajib. Berkumur-kumur itu hukumnya sunnah,
Sedangkan istinsyak itu hukumnya wajib. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Ini hukumnya wajib, ya, tidak boleh ditinggalkan. Adapun berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita mau beristinsyak, ya. Karena misalnya falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaklah seseorang menjadikan dimasukkan air ke dalam hidungnya. Ini perintah, dan asalnya dalam perintah itu adalah menunjukkan sebuah kewajiban. Ya, adapun berkumur-kumur tidak ada perintahnya. Adapun hadis Laqid Ibn Sabirah tentang masalah kata Nabi sallam, ya, famatmit idza tawadda'ta famatmit, jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah, maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah, terdapat kelemahan di dalam sanadnya, hadis Laqid Ibn Sabirah. Oleh karena itu, madmadah ini, berkumur-kumur ini hanya ada di hadis-hadis fi'li, ya, pada perbuatan Nabi SAW. Dan asalnya perbuatan Nabi SAW itu menunjukkan istihbab, menunjukkan hukumnya sunnah atau mandub, ya. Maka berkumur-kumur itu hukumnya sunnah, dan beristinsyak itu hukumnya adalah wajib, hukumnya wajib, ya. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan hal ini ketika berwudu. Kemudian, ya, dijelaskan di sini Nabi SAW, ya, beliau mengambil air lagi, ya, kemudian beliau membasuh wajah beliau, ya, membasuh wajah beliau. Dan seperti itu, ya, setiap anggota wudu beliau mengambil air, ya, setiap anggota wudu beliau mengambil air. Dan ini sunnah, ya, ketika seorang berwudu semacam ini. Maka semacam inilah tata cara wudhu Nabi SAW. Seseorang mengambil setiap anggota wudhunya adalah dengan satu, ya, ambilan baru dari air. Baik. Di sini ada iskal, ya, iskal besar di kalangan para ulama. Ya, ada masalah besar dalam hadis ini adalah perkataan Ibnu Abbas, farasya ala rijlihi yumna. Ya, perkataan beliau farasya ala rijlihi yumna, ya. Rasya itu artinya adalah dalam bahasa Arab itu memercikan. Nah, memercikan itu di dalam bahasa Arab tidak dinamakan membasuh. Kata rasya itu artinya memercikan. Memercikan itu berbeda dengan membasuh. Makanya kita tahu di antara najis yang dimaafkan atau yang diringankan pensuciannya adalah najis anak bayi yang belum memakan makanan kecuali susu ibunya. Itu cukup yurash, ya, dipercikan, ya. Berbeda dengan anak perempuan dengan cara dibasuh. Maka memercikan rasyu dengan dibasuh itu beda. Sedangkan, ya, di dalam ayat Al-Quran, ya, kita disuruh apa? Untuk membasuh. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menafsirkan perkataan Abdullah bin Abbas tentang mensifati wudu Nabi SAW. Farasya al-rijlaih, ya. Dari segi bahasa rasya itu adalah memercikkan kedua kakinya. Di sini para ulama memiliki beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, ya, kata mereka bahwasanya rasya di sini, ya, Nabi SAW, ya, di sini kata mereka bahwasanya Nabi memakai khuf, terompah. Sedangkan terompah itu cukup diusap. Ya, ada pun memercikan itu sesuatu yang lebih kata mereka, sehingga tidak membasuhnya. Tetapi jawaban ini lemah, ya. Jawaban ini lemah, ya. Jawaban ini lemah kenapa? Karena, ya, di akhir hadis, ya, dikatakan hatta ghasalaha, sampai dia membasuhnya, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak memakai terompah, ya, tidak memakai terompah. Ya. Kemudian sebagian lagi, ya, mengatakan rasya di sini Nabi SAW memakai sendal, sehingga kenapa tidak diusap? Nabi di sini kata mereka memakai sendal. Sendal itu kata mereka cukup dipercikan, tetapi tidak dibasuh. Tapi tidak dibasuh karena dia seperti apa? Seperti kop kata mereka. Ya, ini juga jawabannya yang lemah. Sebagian ulama memaknai makna rasya di sini adalah membasuh. Ya, kata rasya kata mereka juga bisa bermakna
basuh, ya membasuh. Tetapi makna yang paling tepat, makna rasyad di sini adalah menuangkan air sedikit demi sedikit ya, sampai dia banyak sehingga dia membasuh. Ya, makanya di dalam hadis ini farash ala rijlahil yumna hatta ghasalaha. Nabi sallallahu beliau ia menuangkan air sedikit demi sedikit untuk kaki kanan beliau sampai beliau basuh kaki kanan tersebut. Ini menunjukkan ya, air, percikan air kalau dikumpulkan dia bisa membasuh, membasuh. Maka dimaksudkan di sini adalah menuangkan air sedikit demi sedikit sampai membasuh kakinya. Sehingga yang dilakukan Nabi di sini juga basuhan, bukan sekedar memercikkan saja, tetapi menuangkan air sedikit demi sedikit sampai ya membasuh ya kaki tersebut. Ya. Ini antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ya Abdullah bin Abbas tentang mensifati tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti besok ya kita lanjutkan kembali ya tentang pembahasan tentang kitabu dulu dari Sahih Bukhari ya. Mungkin saya cukupkan di sini, nanti insyaallah kita lanjutkan hari Rabu nanti insyaallah. Taib, saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Izinkan Ana Ustaz untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan WA Radio Gema Madinah. Pertanyaan pertama, Ustadz, izin bertanya, mohon penjelasannya Ustadz. Kemudian Ustadz, apakah hukum melakukan sholat sunnah pada saat safar menjadi makruh Ustadz? Jazakumullah khair Ustadz. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah melaksanakan sholat sunnah di waktu safar menjadi makruh? Maka di sini khilaf di kalangan ahlul ilm. Sebagian ulama mengatakan tidak makruh, tetapi dia tinggal melakukan perbuatan yang atau diistilahkan khilaful aula. Artinya aulanya adalah ditinggalkan, ya bukan dikerjakan. Maka insya Allah inilah pendapat yang benar. Dia tidak makruh, tapi afdalnya adalah ditinggalkan. Maka ditinggalkan itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Berapakah kali percikan Ustadz sampai bisa dianggap menjadi membasuh Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, tentu ya ketika terkumpulnya air, ya ketika terkumpulnya air yang sudah bisa dianggap untuk membasuh, tentu di sini nggak ada batasan. Tetapi yang menjadi patokan adalah terkumpulnya air. Ya, ketika kita percikan air ya, terus sehingga terkumpul banyak, ya sehingga dia dikatakan bisa membasuh. Ya, maka air ya dituangkan sedikit demi sedikit, ya. Ketika terkumpul banyak, ya, maka ini bisa dikatakan dia membasuh. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz, terkait istinsyak tadi Ustaz. Ustaz, apabila seseorang beristinsyak namun dia merasa tidak ada air yang masuk di dalam hidungnya Ustaz, apakah dia harus mengulangi istinsyaknya Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, kita harus pahami dulu istinsyak itu seperti apa. Ya, karena orang kadang-kadang bingung memahami istinsyak. Istinsyak itu adalah masukkan air ke dalam hidung. Apakah seperti apa batasannya Ustaz? Ya, maka ketika di awal di muka hidung ini, apakah sudah dikatakan istinsyak? Ya, dikatakan istinsyak walaupun masuknya sedikit. Ya. Tetapi istinsyak sempurna adalah mubalaghah dalam istinsyak. Mubalaghah dalam istinsyak itu apa? Masukkan air ke dalam hidung sampai ke ujung hidung sini. Itu kalau sebagian besar dari jalur hidung ini terkena air, itu disebut mubalaghah. Adapun masuk sedikit di awal-awal hidung, maka itu juga dikatakan istinsyak. Walaupun kita katakan istinsyaknya tidak mubalaghah. Afdalnya adalah kita ketika berwudu itu mubalaghah dalam istinsyak. Artinya jalur hidung ini ya sini hampir semuanya kena air, ya, air melewatinya. Afdalnya semacam itu. Tapi kalau tidak di awal-awal maka tidak mengapa. Di permukaannya, di depan-depan maka tidak mengapa. Tapi kalau ditanyakan betul-betul tidak masuk, ya betul-betul tidak dimasukkan, ya misalnya, maka diulangi istinsyaknya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas materi dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi bisa kita ambil manfaatnya bersama. Dan saya RKM yang kami muliakan, demikian jumpa kita pada sore hari ini. Semoga perjumpaan kita menjadi ganjaran yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.